Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini menjelang maghrib kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga selamanya terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sambil menunggu waktu maghrib, sedikit saya akan mengisahkan tentang Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada bulan ini adalah masuknya bulan Maulid Nabi. Makanya kita selaku umat muslim khususnya, kita wajib mengingat bagaimana perjuangan Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan Islam, di mana Islam adalah agama yang paling sempurna, seperti yang sabdakan Nabi, innad dina indallahil Islam, bahwa agama yang paling sempurna adalah agama Islam. Baik, saya coba untuk menjelaskan atau mengisahkan riwayat kisah tentang Nabi Muhammad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan wafat. Dikisahkan pada bulan Ramadan. Pada saat itu, di bulan Ramadan adalah bulan yang aneh pada tahun itu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf selama 20 hari 20 malam di Masjid Nabawi dan tidak keluar sama sekali. Memang ada yang aneh pada saat itu. Biasanya beliau sholat 10 hari 10 malam di Masjid Nabawi. Kalau kita ada di Masjid Nabawi, di tempat mihrab, ya, di samping mihrab itu sebelah kiri ada yang namanya tiang bernama Uswatus Syarir. Sampai sekarang tertulis Uswatus Syarir. Uswana artinya tiang, Syarir artinya tempat tidur, karena di bawah tiang itu terletak tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Disitulah beliau beriktikaf. Di sampingnya Uswatus Syarir ada yang namanya Uswanatul Haris. Tiang Haris artinya penjaga. Disitulah tegaknya penjaga Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di bawah Uswanatus Syarir itulah sahabat melihat Nabi terjaga dari tidurnya, dan terbangun dari tidurnya nampak membekas di pundaknya, yaitu bekas anyaman pelepah kurma yang dijadikan sebagai alas tidurnya. Lalu sahabat ingin membelikan kasur yang empuk, permadani yang lembut, kasur yang empuk keras, permadani yang lembut. Tapi Nabi Muhammad mengatakan bahwa itu tak layak bagiku. Biarlah aku berada di atas anyaman pelepah kurma ini. Berbekas pundaknya baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitunya malunya kita yang diletakkan di kasur yang lembut, di bawah kain yang lembut. Di atas kasur itu ada
di atas kasur yang empuk dan tebal. Di bawah kasur itu ada tiang alas yang tinggi. Lalu kemudian kita meminta kepada Allah, ya Allah, wa adkhilna jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang baik, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara beliau Nabiullah berbekas pundaknya karena beralaskan pelepah kurma yang dianyam, yang menjadi alas pundaknya yang begitu lembut. Begitulah kehidupan beliau. 20 hari 20 malam beliau beriktikaf, tidak keluar sama sekali dari Masjid Nabawi. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, raidatun min riyadil jannah, salah satu dari taman-tamannya surga. Selesai bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Selesai bulan Syawal, masuk Dzulqa'dah. Selesai Dzulqa'dah, masuk Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah, beliau melaksanakan haji yang sebelumnya sudah difardukan. Barulah tahun itu bisa melaksanakan haji wada. Wada artinya selamat tinggal atau perpisahan. Karena memang setelah itu Nabi Allah Muhammad SAW meninggal dunia. Maka pada haji wada itu beliau pergi ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ada yang unik, ada yang aneh. Biasanya beliau berkurban kambing 1 ekor untuk keluarganya, Hada bin Muhammad, untuk keluarga Nabi Muhammad, dan 1 ekor Hada bin Ummati bin Muhammad, untuk umatku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada tahun itu, pada saat itu, di mana beliau tidak menyembelih lagi 2 ekor, tapi beliau menyembelih dengan tangannya sendiri sebanyak 63 ekor onta. Tepat pada 63 ekor, beliau berhenti menyembelih dan dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebanyak 37 ekor. Maka genaplah beliau berkurban sebanyak 100 ekor. Tidak ada seorang pun sahabat yang berpikir ada signal, ada sesuatu. Kenapa berhenti di angka 63? Setelah meninggal dunia 2 bulan setelah itu, karena pada saat itu bulan Dzulhijjah, bulan Syafar, Rabiul Awal, setelah 2 bulan lebih itu, semua paham kenapa berhenti di angka 63. Ternyata Nabi ingin setiap tahunnya hidupnya tidak kosong dari berkurban. Tahun pertama dia potong, tahun kedua dia potong, tahun ketiga dia potong, sampai 63. Baru setelah itu dilanjutkan oleh Sayyidina Ali Al-Qaramawi Wajah radhiyallahu anhu. Apa makna dari itu? Bahwa Nabi tidak ingin setiap tahunnya kosong dari berkurban. Nabi ingin ada kurban di setiap umurnya, di setiap usianya yang dilewati ada penyembelihan kurban. Lalu kemudian Nabi Allah Muhammad SAW ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Masuk bulan Muharram, masuk bulan Syafar, masuk bulan Rabiul Awal. Lalu beberapa hari menjelang meninggal, beliau berziarah ke makam Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi sebelah kiri, menghadap ke arah kiblat. Pulang dari Baqi, beliau merasakan sakit kepala yang teramat sakit, yang diadukan kepada Sayyidatu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau mengadukan bagaimana masih terasa sakit, sisa-sisa tertelan racun yang diberikan oleh seorang Yahudi perempuan dulu beberapa tahun, tepatnya 3 tahun yang lalu, di tahun ke-7 ketika orang Khaybar mengundang dia di perkampungan Yahudi
bernama Khaybar. Di Madinah itu ada Yahudi bernamanya Nazir, ada namanya Yahudi Quraidah, ada yang namanya Yahudi Qainuqa, dan ada yang namanya Yahudi Khaybar. Lalu mereka mengundang Nabi ke Khaybar. Mereka tanya, makanan apa yang disukai Nabi Muhammad SAW? Nabi menjawab, makanan Nabi yang disukai adalah kaki kambing bagian depan. Lalu mereka sajikan kaki kambing bagian depan itu, karena itu adalah kesukaan beliau. Rupanya di depan kaki kambing itulah mereka tanamkan racun yang sangat banyak dan paling berbahaya. Sahabat Nabi yang mengunyah daging kambing tersebut langsung meninggal di tempat. Nabi semuanya sepakat, ahli sirah, bahwa Nabi memasukkan daging kambing itu ke mulutnya. Tapi mereka ikhtilaf ternyata tentang menelan. Maka segera malaikat Jibril alaihissalam memberitahukan bahwa di dalam daging tersebut ada racun. Maka Nabi langsung memuntahkannya keluar. Tapi ada beberapa tetes air liur yang masuk ke dalam tenggorokan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu terjadi? Bukannya Allah menjaganya, bukannya malaikat mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham untuk memberikan pesan untuk menjaga Nabi. Kenapa itu sampai terjadi? Di balik semua itu, menurut ahli sirah, Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa bukan hanya nikmat sebagai penutup para nabi dan rasul saja, tetapi nikmat sebagai mati seorang syahid karena meninggal akibat racun yang tertelan di Khaybar. Aku masih merasakan sisa-sisa racun itu, wahai Aisyah. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW sempat mengalami kehilangan kesadaran. Lalu sahabat sempat mengambilkan air yang disimpan di dalam kirbah kulit kambing yang dijahit, lalu diseramkan ke wajah Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi tersadar. Setelah Nabi tersadar, biasanya orang yang habis pingsan ingin makan yang enak, ingin menikmati kenikmatan, menginginkan sesuatu. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau menginginkan sholat berjamaah. Dibawalah Nabiullah ke Masjid Nabawi. Tapi saat itu keadaannya sangat lemah, kakinya terseret. Dia dipapah oleh sahabat Nabi Sayyidina Ali bersama Fadl Ibnu Abbas. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, seperti saudara kandung. Nabi anak tunggal sendirian. Dia tidak punya saudara. Dia tidak punya saudara kandung, tetapi ayahnya punya saudara kandung. Ayah Nabi bernama Abdullah. Abdullah punya saudara Abbas. Abbas punya anak laki-laki bernama Fadl. Itulah dia, Fadl bin Abbas. Abdullah punya saudara kandung bernama Abu Talib. Abu Talib punya anak laki-laki. Itulah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ayah mereka beradik-adik kandung, Abdullah, Abbas, Abu Talib. Abu Talib punya anak Ali, Abbas punya anak Fadl, dan Abdullah punya anak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga anak laki-laki saudara kandung itu satu nasab dengan kakek mereka, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib anak Hasim, Hasim anak Abi Manab, Abi Manab anak Qusay, cucu cicit daripada anak keturunan Nabi Ismail, Ismail Nabi, anak kandung Nabi Ibrahim alaihissalam.
Maka pada saat itu saudara seperti saudara kandung ini memapah Nabi, membawa Nabi ke Masjid Nabawi. Nabi tetap tidak meninggalkan sholat berjamaah sampai berakhirnya beliau tidak sanggup untuk memimpin sholat berjamaah. Maka beliau minta Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk memimpin sholat berjamaah. Itulah muncul ijtihad sahabat, mengapa yang menjadi khalifah setelah Nabiullah meninggal itu Abu Bakar. Kenapa bukan Umar? Kenapa bukan Utsman? Kenapa bukan Ali? Karena ada signal seperti semacam pemberitahuan secara rahasia bahwa setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, kepemimpinan akan jatuh pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena imamah ada dua, imamah sughra dan imamah kecil, dan imamah salat atau imamah kubra. Imam besar, pemimpin negeri. Kalau sudah imam kecil, pemimpin salat, maka akan menunjukkan tanda menjadi imam besar. Imam pemimpin negeri. Maka ketika Abu Bakar Siddiq yang diminta sebagai pengganti imam saat Nabi, seolah-olah seperti signal, pertanda bahwa Nabi memberikan ridha nanti setelah beliau meninggal, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang akan menjadi pemimpin. Maka berbaiatlah sahabat setelah Nabiullah Muhammad SAW meninggal, salat dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sampai akhirnya suatu ketika Nabi Muhammad membuka tirai jendela di samping kamarnya bersama Aisyah yang langsung tembus ke Masjid Nabawi. Sahabat sudah tegak berdiri. Sahabat menunggu bahwa sholat akan dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka paham Nabi tidak dapat berjalan. Nabi tetap berada di kamarnya. Nabi hanya melihat dari balik jendela dan pertanda wajahnya dari anggukan kepalanya. Sadarlah mereka bahwa Nabi memberikan signal, sholatlah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nabi tetap di kamarnya karena Nabi tidak bisa ikut serta dengan para sahabatnya yang akan melaksanakan sholat. Lalu kemudian dibawa oleh Fadl dan Abu Bakar, dibawa oleh Fadl dan Ali, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke atas mimbar tepat pada Rabu terakhir, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari menjelang meninggal. Nabi naik ke atas mimbar. Sampai di atas mimbar, apa kata Nabi Muhammad SAW? Man kuntu jaladtuha bahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk saat aku mencambuk unta, lalu ujung tambut itu terkena pundaknya karena dia berada di belakang unta dan merasa sakit hati, tapi mereka tidak mau menuntut aku karena mereka segan karena aku adalah seorang nabi. Hadallah, inilah pundakku, kata Nabi. Ini pundak Muhammad. Fal yastaqid minhu. Silahkan balas. Sahabat semua terdiam. Tidak ada sahabat ingin membalasnya. Mereka mengikhlaskan semuanya. Andaikan cambuk ya Rasulullah, jangankan pundak, nyawa kami pun kami berikan untukmu ya Rasulullah. Saat gigimu patah, saat pelipismu berdarah, sahabat menghunuskan pedang di tengah pasukan berkobar pada saat perang Uhud. Mereka masuk, dijamin pasti akan mati. Mereka memberikan nyawa untuk perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Jangankan nyawa, jangankan harta,
kami berikan untukmu ya Rasulullah. Semua sahabat terdiam. Lalu kemudian Nabi bertanya, siapakah yang pernah aku pinjam uangnya dan belum aku bayar? Kemudian tegaklah seorang sahabat, innaka la ay alayya salasa dharahim. Engkau ada utang 3 dirham ya Rasulullah dan belum kau bayar. Apa kata Nabi? Bayarlah wahai Fadhal, bayarlah 3 dirham. Karena Nabi tidak mau ada berhutang. Kalau pernah tersakiti, pipi yang pernah tertampar, rambut yang tertarik, kulit yang terluka, jangan sampai hati bawa mati kepada Allah. Kalau pernah ada yang tersakiti, jangan sampai hati sakit, minta maaf. Itulah yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian utang piutang. Walaupun mati syahid, orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakaratul maut. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan azab kubur. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan hisab. Orang yang mati syahid akan langsung masuk ke surga. 4 keutamaan orang yang mati syahid, kecuali utang piutang. Baginda Nabi Muhammad pun tidak ingin ada utang piutang. Maka dia minta kepada Allah, idfa'i ya Fadhal, bayarlah wahai Fadhal. Tapi sahabat sudah tidak enak hati. Mereka sudah tahu detik-detik perpisahan itu tidak akan lama lagi. Tanda-tanda itu mereka sudah rasakan sejak dari Ramadan, sejak dari haji, sejak dari Zulqa'dah, sejak dari Zulhijjah sampai Muharram, sampai Safar. Sampai ketika beliau berziarah, tiba-tiba beliau berziarah bersama para sahabatnya ke Bukit Uhud. Di bawah Bukit Uhud beliau mengucapkan salam kepada syuhada Uhud. Assalamualaikum ya ahlal mukminin wa inna insyaallah kami akan menyusul kalian, menyusul kamu wahai syuhada Uhud. Sahabat mengerti, seperti ucapan perpisahan, seakan-akan ucapan wada. Nabi akan meninggalkan mereka tak lama lagi. Lalu sampailah mereka melihat Nabi, sakitnya Nabi. Akhirnya dia terbaring dan memilih kamar bersama Aisyah, karena kamar itulah yang paling dekat dengan mihrab. Hanya lebih kurang sekitar 22 meter saja dari mihrabnya. Di samping mihrab mimbarnya, di samping mimbar sebelah kiri menghadap kiblat. Disitulah hanya berjarak tidak lebih dari 22 meter antara jarak yang begitu dekat. Biasanya Bilal mengetuk pintu karena Nabi sholat qobliyah di dalam kamar. Nabi tidak sholat qobliyah di Masjid Nabawi. Bilal mengetuk pintu, bertanya, sudah bolehkah iqamah ya Rasulullah? Kalau Rasulullah mengatakan aqimis shalah, iqamatlah Bilal, barulah Bilal berani qamat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi hari itu tidak ada signal Nabi, karena Nabi ada di kamar. Di papah pun tidak sanggup pergi ke masjid. Sampai akhirnya datanglah Sayyidatuna Fatimah Romahu wajah, masuk ke dalam kamar Nabi Muhammad SAW. Nabi membisikkan sesuatu ke telinga Sayyidatuna Fatimah. Fatimah tersenyum. Nabi membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah. Fatimah bersedih. Kelihatan dari raut wajah Fatimah ada sesuatu yang menyenangkan beliau. Dan setelah berlalu, Aisyah bertanya kepada Fatimah,
Apa yang dibisikkan Nabi, wahai Fatimah? Kata Fatimah, tak lama lagi kita akan berpisah dengan Nabi. Tak lama lagi masanya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pesan terakhir. Kenapa kamu tersenyum? Nabi membisikkan, engkaulah pertama yang akan menyusulku, engkaulah orang pertama yang akan bersamaku. Ucap Nabi itu benar. Tidak ada yang lebih dari itu, bahwa setelah Nabi Muhammad SAW meninggal 6 bulan lamanya, tidak lama, hanya 6 bulan lamanya setelah itu, Sayyidatuna Fatimah menyusul baginda Rasulullah SAW. Anaknya dikatakan Nabi, innal Hasan wal Husain sayyida sababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah 2 pemuda pemimpin surga. Pemuda ahli subuh, pemuda ahli surga ini akan dipimpin oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Fatimah wanita sayyidatun nisa ahlul jannah, perempuan-perempuan yang hadir dalam pengajian ini, perempuan-perempuan yang salihah yang hidup bersama kita saat ini, mereka akan dipimpin masuk surga oleh sayyidatuna ahlul jannah, yaitu Sayyidatuna Fatimah, buah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah Al-Kubra. Itulah yang membuat Fatimah tersenyum. Bagaimana rasanya ketika kebahagiaan bersatu dengan kesedihan. Di satu sisi merasa sedih karena akan berpisah dengan Nabi, tapi ternyata perpisahan itu tidak akan lama. Perpisahan itu tidak akan lama, hanya 6 bulan saja. Setelah itu engkau akan menyusul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 14 abad yang lalu itu terjadi. Seakan-akan kita sedang merasakan bersama di ruangan itu, bersama Aisyah, bersama Fatimah. Mudah-mudahan ini akan mendekatkan kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa menguatkan jiwa kita selain daripada takbir Allahu Akbar. Jangan biarkan jiwa ini larut bersama kesedihan. Kita tidak layak untuk bersedih, karena orang-orang yang beriman mesti kuat. Allah bersama dia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bersama dia. Kita tetap bersolawat, kita tetap agungkan Allah. Mengapa kita mesti rapuh? Mengapa kita mesti bersedih? Orang beriman itu, ala innahu hiya illallah. Ketahuilah, wali-wali Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada takut dalam diri mereka, tidak ada takut dalam jiwa mereka. Walahum yahzanun, mereka tidak bersedih hati. Tidak boleh hanya memukul-mukul, tidak boleh hanya memukul-mukul pipi, menarik-narik kantong, menarik-narik rambut, menyobek-nyobek baju. Laisa minna man tarabbal hudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul pipi, siapa yang menarik rambut, siapa yang menyobek baju, mereka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun meneteskan air mata ketika anaknya Ibrahim meninggal dalam usia 14 bulan. 18 bulan itu anak kesayangan meninggal. Meneteslah air mata. Kenapa kau meneteskan ya Rasulullah? Amma tarda ya Rasulullah. Apakah engkau tidak ridha atas ketetapan Allah ini? Aku ridha ya, aku ridha, kata Nabi. Lalu kalau ridha, kenapa engkau menangis? Ungkapan kasih sayang. Air mata ungkapan kasih sayang kita, bukan marah kepada Allah. Kita bukan tidak senang kepada Allah. Ini air mata kesedihan, ini air mata kasih sayang. Selama mulut tidak menyumpah serapah, ta'wadna, kata Nabi, ketika
ada beberapa perempuan yang menangis bersama-sama menangis bersama Nabi berjalan. Waktu itu Sayyidina Umar radhiyallahu an, tawadna, biarkan mereka menangis, kata Nabi. Bahkan ketika Nabi memegang jenazah Utsman ibnu Mas'ud, meneteslah air mata Nabi, jatuh ke pipinya, jatuh ke janggutnya, jatuh ke bawah sampai ke wajah Utsman ibnu Mas'ud. Nabi hatinya begitu lembut. Menangis adalah ungkapan kasih sayang, menangis adalah ungkapan kesedihan, keridhaan, melepaskan jiwa yang tertahan. Tapi kita terlanjur dalam kesedihan, tangisan tersebut. Nabi terbaring, lalu kemudian ditutupi wajahnya dengan kain, tapi perlahan dia bukakan sampai akhirnya tangan itu tak bisa bergerak. Lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu membacakan qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu membacakan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lalu membacakan surah Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Lalu telapak tangan Nabi Muhammad ditiupkan ayat-ayat yang sudah dibacakan oleh Sayyidatuna Aisyah yang penuh berkah. Ditiupkanlah telapak tangan Nabi, padahal mestinya kita yang membacakan, kita yang meniupkan ke telapak tangan, kita yang meniupkan ke telapak tangan dan mengusapkan ke orang yang sakit. Tetapi Sayyidatuna Aisyah tidak ingin melangkahi, ada tangan yang lebih berkah daripada tangannya. Dia tangan yang lebih, ada tangan yang lebih berkah daripada tangannya, yaitu tangannya Sayyidul Ahlil Jannah, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditiupkanlah kedua telapak tangannya, lalu diusapkan ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Aisyah melihat di wajah Nabi seperti menginginkan sesuatu. Sebagai seorang istri yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam senang dan tawa, maka Aisyah mengerti bahasa yang diperlihatkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Aisyah paham bahwa Nabi menginginkan siwak. Nabi suka pada siwak. Laula an asfuqa ala ummati, lalu tidak memberatkan kepada umatku, la amaruhum bisiwak, pasti aku perintahkan bersiwak inda kulli shalah, setiap dalam sholat. Lalu Aisyah kemudian mengambilkan siwak, lalu merobek ujung kulit siwak, lalu mengunyahkannya agar dari ujung siwak keluar serabut.
lalu diletakkan di bibir Nabi Allah Muhammad SAW. Air liur itulah air liur terakhir yang bersatu dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu air liur yang digigitkan oleh Sayyidatuna Aisyah ke ujung siwak. Tampak senyum wajah Nabi Allah Muhammad SAW karena keinginannya terpenuhi. Makin lemah hari Senin, saat yang sangat amat menyedihkan. Makin lemah. Nabi berkata, apa kata Nabiullah? Apa kata Rasulullah? As-salat, 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 as-salat wa malaika aimanukum. Dan bunda hamba sahaya, jangan kalian sia-siakan. Anak yatim kalian jaga, fakir miskin kalian jaga. Jangan sampai mereka kelaparan. Bebaskan hamba sahaya. Jangan makan gajinya. Jangan kau sia-siakan mereka. As-salah, simbol tentang hubungan, hablum minallah, hubungan dengan Allah. Jangan pernah putus. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan masjid. Pesan Nabi, janganlah kita sekedar larut meneteskan air mata, tapi kita juga menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya saat petang, Nabi mulai mengatakan, apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma'an nabiyyi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rabiqa. Allah bersama para nabi. Aku akan bersama para nabi. Aku akan bersama orang-orang yang benar. Aku akan bersama orang-orang yang mati syahid. Aku akan bersama orang-orang yang soleh. Allahumma rabbikin a'la, akan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi. Tidak ada lagi nampak perlahan roh itu keluar dari jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kamar yang mulai, di tempat yang mulia, di kamar yang mulia, di tempat yang mulia, antara kamar dan mimbar. Ma baina baiti wa mimbari raidutu min riyadil jannah. Meninggallah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ma Muhammadin ila rasul qad khalat min kulli rasul. Bila salah satu sahabat Nabi tidak sanggup tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, bagaimana mungkin? Gimana sanggup beliau setiap subuh dia akan mengetuk pintu rumah Rasulullah, dan mulai besok hari Selasa dia mengetuk pintu, tidak ada lagi yang keluar dari pintu itu. Bagaimana mungkin sanggup tinggal di situ? Dia tinggalkan kota Al-Madinah. Bilal tidak sanggup mengumandangkan azan. Dia tinggalkan kota Madinah. Dia pergi ke negeri Syam. Sampai akhirnya Anas bin Malik pergi ke Basra. Mereka tidak sanggup untuk tinggal di sana, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai akhirnya
Datanglah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, darah daging Nabi, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Bilal datang ke Al-Madinah, dan Bilal tidak sanggup menolak. Bilal mengumandangkan azan. Waktu itu Bilal mengumandangkan azan subuh di masjid. Terdengar suara Bilal. Sahabat mendengar azan yang tidak pernah mereka dengar sudah lama sekali. Itu dulu suara yang keluar dari Masjid Nabawi. Jika suara itu terdengar, maka sekarang dia ada di Madinah. Adzan berkumandang, pasti Nabi keluar, pasti Nabi ada. Keluar rame-rame, datanglah orang-orang ke Masjid Nabawi. Mereka yakin Nabi ada bersamanya, tapi ternyata tidak. Tapi ternyata ketika Bilal menggunakan azan, mereka hanya bertemu dengan Bilal. Mereka yakin kalau suara azan itu datang. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, demikianlah sedikit cerita kisah tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak di akhir, di hari pembalasan kelak, kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita selaku umatnya harus selalu mengikuti semua ajaran yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena baginda diutus ke dunia ini adalah untuk menjadi rahmatan lil alam, rahmat bagi seluruh umat manusia, rahmat bagi seluruh alam. Demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai kisah Nabi Muhammad SAW. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua dan menjadi penyemangat kita untuk tetap istiqomah, tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan Nabi, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Ingatlah salat, ingatlah salat, ingatlah salat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.